Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, coba lihat latihanmu yang terakhir sampai mana? Buku latihanmu bawa? Hah? Kemarin ada nggak yang latihannya sudah dikerjakan tapi belum saya nilai? Hah? Kalau yang ada yang merasa belum saya nilai semalam, kumpul sekarang, biar saya nilai. Kalau ada catatan atau latihan kemarin yang belum saya paraf atau saya nilai, kumpul aja sekarang. Kenapa? Nah, masih awal kali ya ininya. Saya absen dulu ya. Ahmad Solih ada? Hah? Arik Ahmad? Hah? Adrian? Aidil? Tengku Farhan? Rendra? Solihul? Muazin, Farel, Ananda Maulana, Sepa Rahmadi, Umar Haris, Niko Perwira ya, Muhammad Hakim, Muhammad Faiz, nggak ada. Arham Maulana, Rafiatullah. Ada yang namanya mau dipanggil nggak? Satu orang aja. Tulis namamu di sini ya. Udah dipanggil nggak? Yang merasa namanya mau dipanggil tulis di situ. Nilai ujian mau dibacakan nggak atau nggak usah? Tidak. Saya tambahkan aja langsung. Hah? Jadi?
Raffi udah 3. Hah? Siapa namamu? Solihul. Baru sekali. Saya nggak tahu yang apa. Mungkin yang 2 lagi belum kamu letakkan. Oke, Abdul Muiz 85, Aditya 85, Adrian 87, Ahmad Solih 85, Ananda 87, Arham 85, Arik Ahmad 88, Arsya 86, Farel 86, Ihsan 86, Muas 86, Aidil 86. Tadi siapa? Muhammad Dafi 88, Faiz Al-Ghifari 88, Hadi 88, Muhammad Hakim 84, Novel 86, Niko 88, Rendra bentar ya, saya soalnya panjang nih tabel. 85, Raffi 88, Seto 86, Solihul 86, Tengku 86, Torik 86, Umar 84, Zaki 86, Mufid 86. Nilainya tinggi karena langsung saya tambahkan aja. Kalau nilai prakteknya itu berdasarkan kemarin yang ada kalian buat teks eksplanasi ya. Nah itu juga saya tambahkan dari situ. Jadi ada 2 nilai, yang teks buat eksplanasi sama yang ngumpul ujian praktek kemarin. Kalau ujian prakteknya, yang tadi ujian tulis. Siapa namanya? Hah? Ini. Iya, pakai jaya udah ya.
Oke, ini kita akan melanjutkan jenis teks kita yang keempat, yaitu teks cerpen. Nah, cerpen ini tergolong ke dalam teks narasi. Sudah suaranya. Jadi sebelum kita masuk ke teks narasi, ada pembagian dua. Yang pertama ada teks yang sifatnya narasi baru atau prosa baru, satu lagi yang prosa lama. Nah, prosa lama dan baru ini dibagi berdasarkan periodisasi sastra atau pembabakan sastra. Jadi ada masa sastra, setiap masa itu punya produknya masing-masing. Nah, kalau di Indonesia, karena kerajaan yang terakhir kali runtuh itu adalah kerajaan Islam, maka periodisasi yang pertama itu adalah periodisasi Melayu Lama atau disebut sebagai Melayu Kuno, yang kebetulan waktu itu dikepalai oleh Kesultanan Islam. Nah, karya yang paling banyak muncul di situ namanya adalah Gurindam. Nah, jadi Gurindam ini sebenarnya adalah konstitusi, sebagaimana konstitusi yang kita kenal di Undang-Undang 1945. Cuma karena pada masa itu tidak semua masyarakatnya Islam, jadi dibuatlah dia ke dalam bentuk karya sastra supaya tetap sampai ke masyarakat tanpa adanya unsur pemaksaan. Gitu. Jadi kalau Gurindam ini, kalau kita lihat-lihat di soal, dia bentuknya itu dua baris seuntai, isinya tentang agama. Contoh gini, barang siapa yang tiada beragama, niscaya hidup tiada dibilang nama. Atau siapa yang tiada sholat, niscaya hidup akan sekarat. Gitu-gitu bunyi Gurindam. Dia AA, semua isi dan berisi perintah agama. Lalu masuklah ke tahun 1920-an. 1920-an ini disebut sebagai Angkatan Balai Pustaka. Pada masa pertama masuknya si Belanda ke Indonesia. Jadi kalau kamu lihat referensi buku di bawah 1950-an, tidak ada penerbit lain selain Balai Pustaka, karena memang pada masa itu kita cuma punya satu penerbit. Belanda itu awalnya masuk ke Indonesia itu tujuannya berdagang, cuman karena dilihat Indonesia ini terlalu polos, yang dipentingkan itu cuma makanan, terus gampang dipecah belah, ramah, akhirnya dia menjajah lah. Kalau di sejarah kan 350 tahun, padahal kalau catatan aslinya 200 tahun pertama niat dia berdagang. Tapi setelah itu dia buka penerbit, lalu dia kuasai cara kinerja penerbit itu gitu. Jadi setiap kali ada tulisan-tulisan yang kira-kira membahas tentang penjajahan, dihapusnya gitu. Tapi kan waktu itu yang boleh sekolah cuma kaum ningrat, kaum bangsawan kayak Kartini, Hamka, Ki Hajar Dewantara. Nah, mereka ini merasa gini, tulisan-tulisan mereka yang kira-kira mau bangkitkan Indonesia itu terhapus gitu di peredaran. Jadi akhirnya mereka bukalah sebuah angkatan baru tahun 1933, namanya Pujangga Baru. Pujangga Baru ini kalau kita lihat di internet atau Google itu nama majalah. Sebenarnya itu siasat para ningrat supaya bisa buat penerbit baru di luar Balai Pustaka. Nah, ini diketuai oleh si Hamka yang nulis novelnya, bukan novel ya, romannya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kalau yang kita lihat di TV-TV tentang cerita si Hayati itu, nah itu yang nulis Hamka lah. Memang itu mengedepankan adat dan tradisi, tapi pada dasarnya mereka menyelipkan unsur politik di dalam novelnya supaya rakyat sadar kita sedang dijajah gitu.
Tapi kalau 1920 ini ceritanya masih tentang kawin paksa. Yang nulis itu Marah Rusli namanya. Yang terkenal itu karyanya Siti Nurbaya. Karena memang realitas sastra itu kan bukan imajinasi, tapi realitas kehidupan pada masa itu. Jadi yang pada masa itu kita memang menyaksikan ada orang-orang itu dipaksa keluar dari rumahnya, perempuan, untuk dinikahkan untuk bayar hutang gitu. Seperti itu faktanya pada masa 1920-an, pada masa penjajahan Belanda gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak lagi, makanya kan nggak tertarik mungkin kalau saya suruh baca si Siti Nurbaya itu gitu. Nah sekarang kan kayaknya nggak ada lagi yang disuruh nikah paksa kan, dia yang maksa nikah ada kayaknya. Jadi dia berganti pergeseran sosial, berganti juga pembabakan sastranya. Terus setelah ke 1933 ini kan udah mulai sadar, masuklah ke angkatan 1945. Nah itu angkatannya si Chairil Anwar. Dia terkenal sebagai angkatan ekspresionisme. Iya. Jadi kalau dari runutan sejarahnya tidak ada penyair yang bahasanya lebih bagus daripada Chairil Anwar. Karena setiap yang dia tulis adalah hal yang dia alami. Chairil Anwar ini meninggal di usia 27 tahun. Jadi dia muda sekali, udah meninggal. Hidupnya tuh emang susah. Dia ningrat tapi hidupnya susah gitu. Dia waktu usia 18 orang tuanya bercerai. Terus dia broken home. Terus dia terlibat pergaulan bebas. Jadi dia dibuanglah dari keluarga ningratnya. Makanya dia ada buat puisi, aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang gitu. Terus sebelum dia meninggal, dia kena kanker pankreas. Dia buat puisi tentang doa itu. Jadi memang semua yang ditulisnya itu adalah hal yang ia alami. Makanya puisinya terkenal sebagai puisi ekspresionisme. Angkatan 45. Setelah 45, masuk ke angkatan 1960-an. Dicetuskan oleh si N.H. Dini. N.H. Dini ini mengedepankan tentang gejolak politik. Karena pada masa ini kan masanya PKI nih. Jadi rakyat merasa gini, oh ternyata makin merdeka makin susah ya rakyat gitu. Makin kebudayaannya makin hancur, terus makan pun makin nggak bisa gitu. Jadi banyaklah aksi protes dan satira dari masyarakat. Nah itu namanya angkatan 60-an. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada ujian AKM ataukah TPS, lalu ada soal tentang gejolak politik, maka itu angkatan 60-an. Angkatan setelah masa Chairil Anwar. 60-an ini dibagi oleh si HB Jasin. 4 angkatan ini sebenarnya dibagi oleh si HB Jasin. HB Jasin ini disebut sebagai pausnya sastra. Pausnya itu bukan hewan, tapi maksudnya paus itu orang berpengaruh, kritikus dia, bukan sastrawan. Jadi pada masa itu kalau si HB Jasin bilang, kamu sastrawan, maka otomatis orang itu jadi sastrawan. Kalau dia bilang, kamu bukan sastrawan, maka otomatis orang itu akan dibilang, bukan sastrawan. Nah, pada masa 60 ini terbagi dua kubu. Ada si Taufik Ismail, yang pada masa itu dipimpin oleh Masyumi atau Partai Serikat Islam. Waalaikumsalam. Ya, Partai Serikat Islam. Jadi dia dipimpin oleh NU. Lalu ada satu lagi namanya Pramudia Anantatur. Nah, dia ini dituduh-tuduhkan sebagai pembawa pemikiran komunis. Nah, gitu. Nggak tahu apakah benar atau tidak. Yang pasti si Pramudia Anantatur ini pada masanya si Soeharto, dia dideportasi dari Indonesia. Dikeluarkan, karya-karyanya semuanya dibakar. Terus nggak ada lagi lah bukunya. Tapi dia tetap nulis. Ternyata karyanya ini disukai sama orang luar negeri. Jadi pada masa Habibie namanya dikukuhkan kembali. Maka kita sekarang bisa nonton di TV tentang Bumi Manusia. Nah itu ditulis oleh si Pramudia Anantatur gitu pada masa 60-an. Jadi tugasnya si HB Jasin sebenarnya menyeimbangkan dua kubu ini gitu. Lalu setelah 60-an masuk ke angkatan 2000. Nah ini angkatan modern.
dicetuskan oleh si Habibur Rahman Al-Shirazi. Ingat nggak si Habibur Rahman itu siapa? Pernah baca novel Ada Cinta nggak? Ketika Cinta Bertasbih, itu kan yang nulis si Habibur Rahman. Karena ya satu-satunya penulis yang karyanya diterjemahkan ke 7 bahasa, dan film itu kebetulan sampai ke Spanyol, maka dia dinobatkan sebagai angkatan sastra modern. Itulah si Habibur Rahman Al-Shirazi. Lalu mungkin kalian bertanya, lalu Ustadz, mana yang disebut angkatan lama dan baru? Nah, baris batasnya itu terjadi pada angkatan pujangga baru. Nah, di sini. Jadi ini angkatan lama, ini angkatan baru. Ketukar ya. Ini angkatan baru, ini angkatan lama, gitu. Kenapa? Karena di sini ada namanya 1928 ya, masa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini dicetuskan oleh pemuda Indonesia yang dia menggelar tentang perubahan konstruksi bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Kita kan dulu punya Belanda nih, ejaannya Van Ophusen, digantilah menjadi EED, sekarang namanya PUEBI. Jadi 1933 ini perubahan bahasa Indonesia yang awalnya Semenanjung Malaka, sama kayak bahasanya si Upin Ipin Malaysia, berubahlah jadi bahasa Melayu Austronesia. Jadi kalau kalian pernah baca buku angkatan 1920, terus bahasanya tuh aneh kali. Ada kata-kata hatta, seberapa lama, tempo doloe gitu. Nah, itu adalah masa 1920-an gitu. Jadi inilah yang baru, inilah yang lama gitu. Kenapa dibilang baru dan lama? Karena di 28 ada perubahan tata bahasa Indonesia menjadi lebih modern. Itu dia alasannya. Nah, jadi pada masa angkatan yang baru itulah kita kenal adanya prosa cerpen. Jadi kan sastra itu ada 3. Sampai kalau nanti kuliah pun sastra itu hanya ada 3. Ada puisi, prosa, drama. Cerpen itu masuk ke prosa. Prosa itu bentuknya karangan. Jadi dia ada prosa yang lama, ada prosa yang baru. Yang lama itu tergolong ke dalam si roman dan dongeng. Yang lama itu masuklah ke novel dan cerpen. Nah, itu dia. Jadi kalau kalian ke Gramet kan ada satu buku yang isinya roman. Kalau kita lihat dari bentuknya mirip kali sama novel, ya kan? Kayak Siti Nurbaya, Romeo and Juliet, Titanic. Itu kalau kita lihat bukunya kayak novel gitu, tapi isi roman itu beda sama novel. Dia selalu berakhir tragis. Kalau nggak tokohnya salah satu meninggal, dua-dua meninggal, terpisah, gitu-gitu lah pokoknya. Akhirnya nggak ada yang bagus. Nah itu sad ending, itu namanya roman. Beda sama novel. Kalau novel dia nggak seperti itu biasanya. Gitu. Jadi makanya dikatakan dia sebagai roman. Nah si cerpen inilah yang mau kita pelajari di halaman satu 103 dong. Kita lihat cerpennya 103. Robohnya Surau Kami. Itu salah satu cerpen yang 103. Yang ada bukunya, dibuka bukunya. Udah? Kamu ada bukunya? Hah? Ada? Nggak ada? Belum dapat. Kamu kah? Udah dapat? Belum dapat juga? Ini udah. Yang di belakang ada? Nah, keluarkan lah. Nah. Udah, baca dulu. Setan yang kuat, yang lain perhatikan.
Perhatikan dulu. Dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang melihatnya di neraka takutkan ibadahnya dan diri sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Hadis Salim mendekati mereka, lalu bertanya kepada kenapa mereka di neraka semuanya. Tapi sebagaimana Hadis Salim, orang itu tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini, kata Hadis Salim dunia, bukankah kita disuruhnya taat beribadah, itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Oke, lanjut Tengku Farhan. Tengku. Ya. Lanjut. Bacanya. Halaman berapa? 104. Ada bukunya? Nah, lanjutkanlah. Ini yang paling bawah. Lanjutkan Oka. Kuat suaranya. Maka sebelum terjadi hal-hal seperti ini, maka di sini katakan orang-orang yang tidak padamu, kami hendak agar hubungan berberikan kepada kami sebagai kali dan menentukan ke surga, sebagaimana yang berberikan kepada surga dan kami. Ayat di dunia tinggal di mana? Tuhan, kami sangat telah berkasih dari Indonesia Tuhan. Oke, lanjutkan Niko.
maka kita dulu kalau kita mau tahu yang terdiri yang kita lakukan tahu. Kalau mereka tidak bukan benar, kami rela sekali untuk waktu. Oke, lanjutkan Farel. Karena kerelaanmu itu kita juga mengarahkan sungguh pun menentukan mengarah, tapi mereka semua kita mengerti. Kita mau mereka hafal juga kepada belaka. Tapi seperti kamu juga apa yang disebutnya tidak dimasukkan karena artinya bukan ada Tuhanku. Kalau ada mengapa ikut biarkan dirimu mengarah menjelang itu memperoleh semua. Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak mereka. Karena kau untuk berkelahi di antara kamu sendiri, saling mengibu, saling mengeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kalau itu kau beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan bulu, tidak membantu tulang, sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadah. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Kira-kira aku ini suka kemudian kamu disembah saja hingga kerjaan lain tidak membunuhnya dan membantu saja. Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai mereka, taruhlah mereka ini kembali ke neraka, katakan diterapna. Semuanya jadi pucat pasti tak berani berkata apa-apa lagi. Ya Allah mereka sekarang apa yang ada di Allah dunia. Tapi yang disalah itu buat kepastian. Apakah yang dikerjakannya di dunia ini salah atau benar? Tetapi dia tak berani bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya saja pada malaikat yang memilih mereka itu. Salahkah menurut kepadamu kalau kami menyembah Tuhan di dunia dan nanti salah? Tidak, salah engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka karena itu kau tak bersembahyang. Tapi engkau merupakan kehidupan engkau sendiri, merupakan kehidupan anak istrimu sendiri, hingga mereka itu tidak saja selamanya. Itulah kesalahan yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau telah menggugurkan mereka sedikitpun. Demikian cerita Abu Sidi yang terkenal dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku menurunkan ke rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak lagi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanya kepada kakek, ya. Dari tubuh kakek kedapatan mati di sulawnya dalam keadaan yang jelek sekali. Dia membawa lehernya dengan tukang dukun. Astaga, Agus ini punya darah-darah. Kataku seraya pengaruh berwarna mengenai istrinya berkembang-kembang. Aku mencari Agus ini ke rumahnya, tetapi aku berjumpa sama istrinya saja, lalu aku tanya dia. Dia sedang pergi jawab istri dari Sidi. Tidak, dia tahu kali meninggal. Sudah, dan dia juga berpesan agar kemudian kapan buat kakek di lapis. Dan sekarang itu kehilangan akal untuk meninggal dalam peristiwa dan ini tidak diberikan bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja dan itu mengurangi sampah. Dia perlu kerja. Oke. Coba Arik Ahmad simpulkan apa isinya? Tengku Farhan, coba sini sebentar. Sini sebentar ke depan. Kancing dulu bajunya. Kenapa ngantuk aja? Tadi malam ngapain kerja? Hah? Jadi ngapain? Kenapa lama tidurnya? Ada apa? Ada kegiatan? Jadi kenapa lama? Sakit atau gimana? Soalnya udah sering saya perhatikan ada kerjaan di rumah atau gimana kalau malam? Nggak ada kan? Nggak ada yang mewajibkan kamu harus tidur malam kan? Kalau gitu mulai besok cepat tidurnya kan? Oke, udahlah.
Dari Ahmad, cepat simpulkan. Simpulannya Sat. Ya. Dia ini Sat. Tadi yang telat siapa aja namanya? Ahmad Soleh, Ustaz. Ahmad Alra. Ahmad Solih Al-Utsaimin ya? Ya. Satu lagi? Siapa namanya? Muas simpulkan aja. Kesimpulannya adalah Dari cepat. Simpulannya Sat. Ah. Muas, kursimu kemari. Kesini kan. Di mana letaknya sebenarnya? tahu dulu besaran Miskin. Jadi baca tadi kan, Rik? Iya Sat. Nah, udah tinggal diungkapkan lagi dengan bahasamu, nggak mesti sama titik koma jangan yang di buku. Iya Sat. Simpulannya itu Nah, dia tidak ini Sat. Ya tidak bisa. Iya. Dia tidak mau bekerja. terus? Itu dia mau bekerja. Itu menyembah apa? Ya dia menyembah berhala. Dia tidak bekerja dan di negeri budak gitu Sat. Apa? Rik, badan kamu di sini, roh kamu di mana sih? Jangan kayak avatar, badannya aja di sini, rohnya kemana-mana. Coba Mas simpulkan. Hah? Terus? Ya silakan. Udah biarin aja, biasa anak SMP. Jangan dia cuma beribadah dan tidak mau bekerja. Biasa, bagaimana dengan sampai nanti. Oke. Coba Ahmad Solih simpulkan. Apa yang dibaca lagi? Hah? Jadi tadi nggak dilihat rupanya bukunya? Kamu punya abang nggak di sekolah ini? Enggak. Coba ya, nilai ujian kalian itu bagus bukan karena memang aslinya bagus, tapi saya menimbang kalian kan udah kelas 11. Bahasa Indonesia itu mata pelajaran inti. Mana tahu mau melanjutkan ke kedinasan, baik itu TNI, Polri maupun ke universitas, grafik pelajaran inti itu harus stabil. Rasanya kayak keterlaluan sekali kalau saya nurunkan 6-7 poin di nilai saya hanya gara-gara kamu nggak lulus ujian sekali gitu. Jadi saya mempertimbangkan itulah, makanya nilainya tinggi-tinggi semua saya buat gitu. Tapi gitu pun cobalah kasihan sama diri sendiri gitu. Kalau kamu sendiri aja pun nggak peduli sama diri sendiri, kamu jangan harap orang lain peduli gitu. Yang kamu buat sekarang ini bukan sedang sekolah loh sama saya. Kalau bahasa kasarannya kita sedang bertransaksi. Kamu kan sedang membeli sesuatu dari saya. Kamu bayar kan di sini? Lalu saya dibayar oleh uang orang tua kamu. Jadi usahakanlah kamu jangan rugi. Kalau dari kata-kata Sri Mulyani, tahu nggak Sri Mulyani siapa? Bagus sekali, Menteri Keuangan. Iya, Menteri Pendidikan kita siapa? Jangan-jangan aku lupa. Nah, kata Sri Mulyani gini, tahu nggak kenapa Indonesia itu orang-orangnya kerja keras sekali tapi gajinya kecil, katanya gitu. Karena orang Indonesia itu sering mengabaikan aspek investasi intangible, katanya.
kita tuh sering kalau pada transaksi-transaksi yang tidak kelihatan bendanya, kita abaikan seolah-olah itu bukan kerugian gitu. Jadi apa yang saya tanamkan sekarang di kepala kamu itu sebenarnya investasi yang sedang kamu beli, yang mungkin kamu gunakan 10-15 tahun lagi tanpa kamu sadari. Kemampuan kamu membaca, memproses informasi bukan soal kamu masuk univ aja, enggak. Jadi orang tua juga nanti ketika kamu jadi ayah, kemampuan itu penting loh. Ketika kamu nanti jadi suami, kemampuan itu penting gitu. Jangan jadi suami yang wajahnya aja bagus, kalau diajak ngomong kayak gitu, kemana-mana pikirannya, mengesalkan gitu. Jadi janganlah tumbuh jadi orang tua yang mengesalkan seperti itu. Kalau ada contoh-contoh yang nggak bagus di lapangan, kalau bisa kamu jangan seperti mereka gitu. Jadi bertransaksilah dengan benar, jangan mau diri kamu rugi. Kalau saya sih mau kamu tidur, kalau saya berpikiran jahat ya terserah kau situ tidur, yang penting habis jamnya aku keluar, gajiku jalan gitu. Kalau saya mau berpikir jahatnya gitu. Tapi kan nggak seperti itu. Kamunya kamu setelah saya keluar di sini paling nggak ada lah yang tertanam di kepala kamu bisa kamu gunakan gitu. Oke? Jadi yang biasa-biasanya ngantuk, diregulasi lah waktunya. Kamu kan bukan anak SD lagi sih, tahu kapan waktu istirahat, kapan waktu belajar, ya. Di situ ada cerpen. Ajib Rosidi ini salah satu cerpen yang pernah masuk nominasi cerpen terbaik nasional. Sama karyanya dengan karya-karya si Putu Wijaya. Kalau ada waktu luang, cobalah sekali-sekali di Google tuh, jangan lihat TikTok aja. Coba buka cerpen Putu Wijaya. Nah, di situ ada karya-karya terbaik dari Indonesia. Jadi Putu Wijaya itu bahkan pernah ditranslate cerpennya ke Inggris, ke Prancis, karena saking bagusnya nilai budaya di dalamnya. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya gimana kita seharusnya berperan dalam masyarakat, termasuk di situ gimana orang yang beragama itu seolah-olah merasa dirinya ya baca Quran, sholat memang bagus, tapi kita lihat juga bagaimana aplikasi Quran itu dalam tindakan, sikap, dan kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Jangan ngapal Quran aja, ngapal hadis, habis itu entah kemana aplikasinya. Bukan itu yang dimaksud di Al-Quran kan gitu. Jadi jangan pikir karena hafalan kita banyak, terus kita sama tetangga nggak bagus bicara kita, sama masyarakat kontribusi kita nol, kita berharap masuk surga. Enggak, malaikat itu juga orangnya kritis kok kayaknya ya, nggak bodoh-bodoh kali gitu. Bukan karena kita sholat terus mengerjakan itu langsung masuk surga. Jadi itu yang diceritakan di cerpen tersebut. Nah, kalau kita lihat di situ ada beberapa unsur nilai. Salah satunya ada nilai apa di situ? Di halaman 108 itu kan ada menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Dah, lihat bukunya, jangan lihat saya, lihat bukunya. Kenapa nggak dikasih siapa rupanya kamu baca buku, Muas? Dah, di situ menemukan nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ada di situ beberapa nilai. Salah satunya ada nilai moral yang sumbernya dari etika masyarakat, ada nilai agama yang bersumber dari Tuhan, ada nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, pendidikan, banyak lah pokoknya. Nah, coba sekarang di buku catatanmu yang tadi kamu tulis di bawahnya, di situ judulnya menemukan nilai dalam cerita pendek. Menemukan nilai dalam cerita pendek. Oka, udah bangunlah. Saya nggak sanggup geser-geser kamu kemana-mana, nggak kuat kalau tertidur. Angkat, ambil bukunya. Nah, tulislah buku catatannya. Menemukan nilai kehidupan dalam cerita pendek. Dah. Kalau nilai agama, berarti nilai itu bersumber pada Tuhan, ya kan? Nah, boleh di situ pengertiannya. Nilai agama adalah nilai yang bersumber pada Tuhan atau agama tertentu. Hah? Nilai kehidupan dalam cerita pendek. Baru buat A. Menemukan nilai kehidupan dalam cerita pendek, udah? Baru buat A, nilai agama. Udah? Titik 2, buat nilai agama adalah nilai yang diperoleh
dari Tuhan dan ajaran agama. Ya. Dah? Buat contoh di bawahnya titik 2. Nah, coba kamu tulis di situ nilai agama yang kamu peroleh dari cerpen tadi. Menurut bahasamu sendiri aja. Iya. Nilai agama berarti bersumber pada Tuhan. Tulislah di situ, nanti saya nilai. Nanti yang kedua lagi gitu. Maksudnya contohnya ini penggalan dari teks ini. Boleh penggalan, boleh simpulan dari bahasamu sendiri. Ini teks ini kan? Ya. Jangan bilang menyembah berhala lagi di situ. Baca betul-betul. Dah, boleh. Contohnya satu berdasarkan bahasamu aja. Ya. Kak, mana buku catatanmu? Nggak ada? Jadi apa yang dibawa? Kalau tulis yang di sini aja kalau enggak? Tulis yang Kalau rasa kamu penggalan itu sesuai, boleh. Nah. Rumahmu di mana kah? Kamu anak pondok ya? Rumah aslinya di Aceh Tamiang. Di mana aja itu? Kalau Simpang tahu. Daerah Karangbaru ya? Oh, kamu di situ? Udah? Kalau sudah, buat yang B. Belum? Gak usah banyak-banyak kali, yang penggalan yang sesuai aja. Soalnya nilai agama dalam cerpen tersebut adalah selain beribadah, kita harus mengaplikasikan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Udah gitu aja. Dah, 2, nilai sosial. B, buat B, nilai sosial. Hah? Ya. Ya. B, nilai sosial. Titik 2. Tulis semua, tanganmu kenapa lagi? Main tinju kemarin. Itu kenapa tangannya? Bisa pakai tangan kiri nulisnya? Oh, ini tangan kanan ya? Oh iya. Saya kira tangan kirinya tadi. Dah, yang 2 nilai sosial. Titik 2, nilai yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia. Ya, contohnya ambil lagi dari teks tadi. Siapa tadi yang cerita sama si kakek itu namanya? Hah? Ya bukan kakeknya, si yang Rosidi ya. Ajosidi. Ajosidi itu di situ kan diceritakan dia menuntut si kakek untuk berkontribusi sama lingkungannya. Nah, itu nilai sosialnya. Bahwasanya dalam kehidupan kita harus mau peduli sama anak, istri, dan tetangga kita. Bukan soal menyembah Tuhan aja.
Dah? Dah, kalau sudah, yang ketiga C, nilai moral. Nilai moral. Ya, adalah nilai yang berkaitan dengan Nilai moral. nilai yang berkaitan dengan norma-norma, ya, norma-norma sosial dan etika dalam masyarakat. Iya, contoh, cari lagi di teks itu, coba. Dah, nanti setelah kamu buat Nilai moral kayak mana? nilai moral itu kan berkaitan dengan norma. Soalnya normanya di situ adalah si Aji, apa siapa namanya tadi? Josidia itu, dia kan tidak ada kesopanan. Ya memang benar yang dibilang dia itu, tapi cara dia menegur orang tua itu tidak memenuhi standar sopan santun. Masalah dia negur orang tua dengan cerita seperti itu. Akhirnya kan kakek tadi bunuh diri pakai silet. Jadi memang benar yang dikatakan dia, tapi cara dia mengungkapkan kepada orang yang lebih tua itu harusnya dengan cara yang lebih halus, lebih lembut. Ya boleh lah kemarin. Ajosidi mengungkapkan pesan dan kritikannya kepada kakek dengan cara yang kurang sopan. Cara yang salah. Oke, udah. Dah? Dah? Di rumah nanti tambahkan 2 nilai lagi, nilai budaya dan pendidikan. Itu PR-nya. Tambahkan 2 nilai lagi, nilai budaya dan pendidikan. Budaya itu yang bersumber dari kebiasaan, pendidikan itu bersumber dari cara berpikir masyarakat. Kamu boleh contohnya nanti. Nanti minggu depan bawa, atau kalau minggu depan relawan hadir, boleh kamu foto kirim ke WA saya, atau taruh di grup kita kan ada yang bahasa Indonesia. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kamu jangan insya Allah nyasi kakek Saleh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat